Saatnya memberikan review pemakaian Hard Per Power X30 dan X50. Sebenarnya nggak begitu susah ya mengenali karakter kedua raket ini, meskipun secara pemakaian kedua raket ini bisa dikatakan belum lumayan lama. Feel-nya tuh ada mirip-mirip dengan raket hard yang sebelumnya sudah pernah saya review. Per Power X30 ini feel-nya tuh ya nggak jauh beda dengan Super Wavechrome 666. Sementara yang Per Power X50 itu feel-nya ada mirip-mirip dengan Art Power TI 17. Jadi kemarin waktu dipakai buat pemanasan dan main 2 game, feel dan karakter kedua raket ini tuh ya udah ketahuan ya. Dari dua raket ini saya yang paling pas dan cocok tuh yang X50-nya guys. Karena swingnya itu menurut saya tuh paling enak ya. Yang saya itu mainnya tuh all round guys. Jadi buat menyerang enak, buat bertahan juga enak. Jadi dia imbang guys. Dan segala gaya permainan itu dia masuk ya. Nah sementara yang X30 ini itu dia lebih enak buat main power guys. Buat smash-smash dan dominan main di belakang. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan ya dari spek manufakturnya kedua raket ini tuh sesuai ya. X30 dia HTV ya, jadi punya jet power yang lebih baik, jadi bisa dimaksimalkan buat bermain power atau main smash-smash. Sementara yang X50 ini tuh dia lebih balance ya, jadi lebih bisa dimaksimalkan dan lebih enak dan nyaman buat bermain yang lebih all-round guys. Feel-nya yang X30 ini memang terasa lebih berat kepala ya. Kemarin BP kosongannya ada di angka 291. Setelah terpasang senar dan grip menjadi 293, 294. Jadi dia naik ya guys. Nah sementara yang X50 ini dia feel-nya tuh lebih balance ya guys. Lebih balance dengan BP ada di angka 285. Nah setelah terpasang senar dan grip dia naik menjadi 289. Kemudian untuk beratnya, untuk yang X30 ini kemarin ada di angka kalau dibulatkan 89 gramnya, jadi lumayan. Kemudian setelah terpasang senar dan grip itu dia menjadi 96 ya. Nah, kalau yang X50 ini sedikit lebih ringan dengan berat total, dengan berat kosongan ya, berat kosongan itu ada di angka 87, setelah terpasang senar dan grip dia ada di angka 94, jadi selisih 2 ya guys. Nah, untuk stiffness dari raket ini semuanya medium ya, baik yang X30 maupun yang X50 yang saya rasakan sama-sama medium ya guys. Jadi ramah digunakan meskipun berat ya guys. Nggak kebayang kalau udah berat kemudian stiff, wah seperti apa itu rasanya ya guys. Oke, kemudian untuk swing dan manuvernya menurut saya yang X30 ini dia terasa lebih berat ya. Kalau dilihat dari berat kosongannya, BP-nya lebih tinggi, memang dia secara manuver dan swing lebih berat daripada yang X50-nya. Ini menurut saya meskipun dia berat kosongannya udah masuk 3U ya di 87, tapi ini dia masih enak guys, masih nyaman digunakan buat permainan-permainan cepat guys. Menurut saya yang X50 ini itu dia lebih nyaman di tangan guys. Kita kalau mau main aneh-aneh itu dia nyaman guys, mau ngolah-ngolah kok itu juga nyaman. Sementara kalau yang X30 ini lebih membuat tangan bekerja keras ya guys. Jadi raket ini sebenarnya lebih enak difokuskan untuk bermain power ya, lebih banyak untuk smash-smash seperti itu ya. Kontrol juga sebenarnya masih enak asalkan untuk temponya nggak terlalu cepat ya. Nah untuk handling saya kurang suka ya, kurang nyaman dengan grip dari hard ini. Sedikit terasa agak besar ya. Ya ini G5 tapi setelah saya pasangkan dengan overgrip dari Flip Power harga 6 ribuan ini nggak tahu kenapa terasa sedikit besar buat saya. Jadi untuk kemarin saya coba untuk permainan yang lebih agresif dengan grip yang terasa lebih tebal ini agak kurang nyaman. Tapi kalau gripnya tuh dia gede itu untuk bermain kontrol menurut saya lebih enak. Jadi ini nanti kembali ke selera kalian ya. Suka dengan grip yang feel-nya lebih tipis atau yang lebih tebal ya. Nanti tinggal diatur aja untuk pilihan overgripnya guys. Nah untuk stabilitas kedua raket ini menurut saya bagus ya, dan kedua raket ini tersetting dengan senar dari Mizuno yang serinya MZ66 dengan tarikan 27 lbs 4 simpul ya, mesin digital semuanya sama 27 lbs mesin digital 4 simpul dengan senar MZ66. Hitting soundnya seperti ini guys. Seperti itu untuk X30 nya. Sekarang kita coba dengarkan yang X50. Nah seperti itu hitting soundnya guys. Untuk stabilitas kedua raket ini oke lah ya. Cuma untuk soliditas atau kepadatan atau berisi tidaknya ini yang menurut saya agak kurang greget ya.
Termasuk yang X30 ini, meskipun dia berat, tapi rasanya masih agak kurang berisi menurut saya. Kemarin saya coba untuk quick smash, oke, nggak ada masalah. Kemudian untuk setengah dan 3/4 smash juga masih oke. Nah, saat mencoba untuk powerful ya, lebih powerful ya, smash yang lebih powerful itu saya merasakan agak kurang berisi, guys. Jadi kudu main di pilihan senarnya ya, guys. Saran saya sih kasih senar dengan ketebalan 0,63 sampai 0,66 ya, guys. Tapi ini nggak terlalu apa ya, menurut saya nggak berlaku ya buat yang masih baru bermain badminton ya, atau pemula dan sebagainya, karena menurut saya mungkin nggak akan terlalu begitu terasa ya untuk hal ini ya di bagian soliditasnya, guys. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan performa dari kedua raket ini sedikit ada cuplikan ketika saya menggunakan raket ini di lapangan. Oke, check this out, guys. Oke, sekarang kita akan berbicara performa dari masing-masing raket ini, guys ya. Untuk power X30 saya kasih nilai 8,5, sementara kalau yang X50 ini saya kasih nilai 8. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk raketnya nyaman, tapi untuk power kurang greget menurut saya ya. Di harga 200 ribuan ya tidak bisa berharap banyak ya, kuncinya di pilihan senar. Lob saya kasih nilai 9, drive yang X30 ini saya kasih nilai 7,5, sementara kalau yang
X50 ini menurut saya ya kasih nilai 8,5 sampai 9 ya, karena dia untuk swingnya lebih enak. Kalau yang X30 ini kan swingnya lebih berat ya, jadi untuk adu drive ini agak keteteran menurut saya. Kemudian untuk defense X30 ini saya kasih nilai 8, sementara yang X50 ini saya kasih nilai 9 ya. Kemudian untuk drop shot saya kasih nilai 9 semua untuk X30 dan X50-nya. Kemudian netting yang X30 ini saya kasih nilai 8,5, yang X50-nya saya kasih nilai 9. Control flashing X30 saya kasih nilai 8,5, kemudian kalau yang X50 saya kasih nilai 9. Kesimpulannya, raket ini di harga 200 ribuan menurut saya secara umum enak dipakai ya, nggak susah, adaptasinya juga menurut saya cepat ya. X30 ini dia lebih enak buat bermain power ya jika dibandingkan dengan X50-nya. Sementara kalau yang X50-nya ini dia lebih enak untuk bermain ya dengan karakter lebih all-round gitu ya guys. Nah, ada satu catatan yang menurut saya masih menjadi PR di raket ini seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu di bagian powernya ya guys. Ya agak kurang solid menurut saya. Itu yang menjadi catatan dari saya untuk kedua raket ini. Soliditas kepadatannya saat bermain power itu agak-agak kurang guys. Kemudian kalau yang lain sih apa ya, nggak ada ya, hanya satu itu aja sih yang menurut saya yang agak kurang ya. Tapi kalau lihat harganya sebenarnya performa dari raket ini di harga segitu ya menurut saya udah pas ya, udah cocok ya. Ya tinggal dikasih senar aja ya, senar yang bagus dengan ketebalan yang seperti sampaikan tadi 0,63 sampai 0,6665 ya guys. Oke, buat kalian yang pemain hobis raket ini oke, nggak ada masalah ya. Tapi buat kalian yang memang mencari raket dengan performa yang lebih baik untuk permainan yang lebih serius, rasanya raket ini agak kurang ya guys. Kalian ya itu tadi perlu main di pilihan senarnya guys. Oke, sekian dulu review kita kali ini. Kita membahas Hard Power X30 dan X50. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang mungkin mau bertanya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.